Munculnya Zeus sebagai pemimpin para dewa Olympus yang dicari di dalam film Thor Love and Thunder menimbulkan pertanyaan, yaitu jika memang Zeus itu kuat, kenapa dulu dia nggak membantu Avengers saat melawan Thanos? Well, di kalangan penggemar kini muncul dua teori yang menjelaskan hal ini. Dan seperti apa ya pembahasannya? Mari kita breakdown. I take off your disguise and flick. Teori pertama mengaitkan ini dengan komik Official Handbook of the Marvel Universe nomor 12. Diceritakan bahwa baik Dewa Olympus maupun Eternals sama-sama memiliki kemiripan mulai dari letak Olympus dan Olympia yang saling berdekatan hingga wujud fisik antara Zeus dan juga pemimpin Eternals yaitu Zuras. Singkat cerita, Zeus dan putrinya sang dewi kebijaksanaan yaitu Athena yang haus dipuja oleh manusia lalu meminta Zuras dan juga anggotanya untuk menjadi perwakilan di bumi. Zuras pun setuju dan lalu mengganti nama anaknya dari Azura menjadi Thena sebagai tanda kesepakatan dan sekaligus menjadi perwakilan Athena. Sayangnya karena Eternals yang lebih sering terjun ke masyarakat Yunani, maka mereka pun disangka sebagai dewa yang seharusnya disembah karena membantu perkembangan sebuah peradaban. Para dewa Olympus pun marah dengan kejadian tersebut dan bahkan berperang melawan anggota Eternals lainnya meskipun kemudian berakhir dengan perjanjian damai. Bisa dibilang bahwa peran Eternals yang diakui terhadap peradaban manusia setidaknya sempat tercermin dalam adegan Cersei yang di zaman modern memotret salah satu artefak yang disebut penting dalam sejarah manusia. Sementara itu, gambaran soal sedikit kekesalan Eternals dengan para dewa Olympus pun setidaknya juga terlihat dalam adegan yang dihapus, yaitu ketika Sprite yang meralat omongan Dane bahwa ini adalah patung Thena dan bukan Athena. So, balik lagi kalau kita ngomongin soal alasan para dewa Yunani yang nggak mau terlibat dalam perang melawan Thanos, maka para penggemar pun menduga ini terkait dengan sifat dasar mereka yang memang mengurangi ikut campur dalam urusan manusia di bumi. Thank you for this. Oh, you're fine beer and meat made for the soldiers in the Battle of Troy. Untuk teori yang kedua, para penggemar pun percaya bahwa mundurnya Zeus terkait dengan momen yang diduga menjelaskan keterlibatan Gilgamesh saat membantu prajurit di dalam perang Troya. Sebagai informasi buat teman-teman bahwa Troya adalah kota yang dekat dengan Yunani dan pertempuran yang terjadi di sana sempat digambarkan dalam komik Thor Annual nomor 8. Dikisahkan lebih lanjut bahwa Thor yang tiba-tiba hilang ingatan saat mengejar Loki kemudian terdampar di kota Troya kuno. Dan gak hanya itu aja teman-teman, Thor pun juga diceritakan menyelamatkan Aeneas yang merupakan putra dari Dewi Cinta yaitu Aphrodite. Ternyata Aeneas adalah sekutu dari kota Troya yang melawan pasukan Yunani dan kemudian meminta orang tuanya untuk menolong dan mengembalikan ingatan Thor. Singkat cerita, Thor yang ingatannya pulih kemudian pergi ke Olympus bersama Aphrodite untuk bertemu dengan Zeus. Sayangnya Zeus selalu menghukum Aphrodite karena marah para dewa Olympus dianggap terlibat dalam perang antar manusia dan kemudian Zeus pun bertarung melawan Thor yang dianggap ikut campur. Untungnya pertarungan ini kemudian berakhir damai karena Zeus mengaku sangat menghormati perjanjiannya dengan Odin di masa lalu. Thor used to follow me around when he was a little kid. Now he's a famous Avenger. So, dari cerita tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa selain Zeus nggak mau membantu dalam konflik Thanos karena memang nggak suka ikut campur urusan manusia, di sisi lain Zeus juga bisa saja tahu soal kehadiran Thor di bumi seperti halnya Eternals, dan dia pun menghindari kesalahpahaman yang bisa berdampak terhadap perang melawan Asgard. Sementara itu, Kingo yang bercerita bahwa dia sangat dekat dengan Thor saat kecil juga cukup menggambarkan bahwa Eternals juga punya hubungan yang sangat baik dengan Asgard. So, dengan demikian, kalaupun terjadi perang melawan Asgard gara-gara salah paham, maka Zeus nggak hanya melawan Thor tetapi juga para Eternals. Well, buat teman-teman yang mungkin ada teori lain soal alasan kenapa Zeus nggak mau membantu Avengers, maka bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Movies PDS karena juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.